warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Labimo SPD, mahasiswa PPG Guru Kemenak Batch 3, bidang studi Akidah Akhlak tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari, Padang Sidimpuan dengan NIM 25211011380. Pada hari ini Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, makasih ya. Jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa supaya apa yang kita belajar sebentar nanti dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Untuk itu yang membaca doa silakan maju di depan. Untuk kita kelasnya silakan pimpin doanya. Sudah siap teman-teman? Siap. Semua sebelum pelajaran mari kita berdoa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya cek dulu tentang kebersihannya. Coba dicek dalam lacinya, atau masih ada kotoran, banyak kotoran yang ada di dalam. Bersih ya. Sekarang berdiri untuk mengecek kerapian, ya. Bagian tidak kasih masuk bajunya silakan kasih masuk, ya. Oke, sekarang semua. Oke, duduk kembali. Oke, sekarang cek hadirannya. Hadiran. Siapa yang hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini hadir semua untuk proses belajar mengajar ya. Jadi selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi saya harapkan berdiri pada saat kita menyaksikan lagu Indonesia Raya dan akan dipimpin salah satu siswa atau siswi. Silakan maju di depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Oke, memandu ya. Berdiri. Oke, silakan. Indonesia di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku,
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Oke, anak-anak, materi yang saya bawakan pada pagi hari ini adalah tentang perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat kitab-kitab itu? Kitab-kitab Allah itu? Masih. Kitab-kitab Allah itu masuk dalam rukun iman yang ke? Tiga. Siapa yang tahu katanya? Ya, saudara Jidan. Masuk dalam rukun iman ke berapa? Tiga. Oke, ketiga ya. Iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah salah satu rukun iman yang ketiga. Jadi sekarang kita masuk di proses pembelajaran pada pagi hari ini adalah tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, itu wajib kita imani, ya, karena dia salah satu rukun iman, ya, yang wajib kita imani. Jadi kitab-kitab Allah itu ada 4 ya, 4 diturunkan kepada para nabi dan rasul, ya. Oke, jadi ada namanya pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kitab-kitab Allah itu yang wajib kita yakini dan yang kita pelajari adalah ada 4 ya. Yang pertama siapa yang tahu angkat tangan? Oke, ini yang pertama kitab Taurat ya. Oke, diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa ya. Oke, Nabi Musa. Artinya kitab Taurat itu apa? Oke, syariat atau perintah. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu kitab apa yang turun? Zabur. Kelompok 1 mungkin. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, ya, yang artinya tulisan, ya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, yang artinya tulisan. Oke, masih ada lagi yang ingat. Yang ketiga itu kitab suci apa yang turun? Injil diturunkan kepada Nabi. Ya, yang artinya ya, kabar gembira ya. Yang artinya adalah kabar gembira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, yang artinya adalah kabar gembira. Sekarang yang terakhir kitab suci apa yang turun? Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang artinya oke, mungkin ada masih ingat kenapa kitab suci Al-Quran itu diturunkan paling terakhir? Angkat tangan siapa yang tahu? Oke, ini Untuk menyempurnakan kitab-kitab yang turun terlebih dahulu. ya, oke ya, untuk menyempurnakan kitab yang turun terlebih dahulu. Ya, oke ya. Jadi diingat-ingat ya. Nanti sebentar kita bentuk salah satu diskusi untuk mengerjakan apa yang saya bawakan pada materi pagi hari ini ya, terkait dengan kitab-kitab Allah ya. Kitab Allah itu tadi masuk dalam rukun iman yang ketiga ya. Oke anak-anak, perhatikan di sini ada tujuan pembelajaran ya.
Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama itu adalah menyebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua menjelaskan pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Yang ketiga menunjukkan contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat menyimpulkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, perhatikan di sini Cok. Ya, perhatikan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati, ya. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para rasul dan nabi untuk petunjuk hidup bagi umat manusia, ya. Ini ya pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, yang berikutnya kitab-kitab Allah tersebut berisi wahyu Allah yang menjadi pedoman dalam beribadah dan berakhlak, ya, beribadah dan berakhlak. Nah, ini penting contohnya tolong diperhatikan. Nanti sebentar Pak Guru akan membentuk suatu kelompok, beberapa kelompok, yaitu kelompok diskusi ya. Jadi materinya itu soalnya nanti dari sini, ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani adalah ada empat. Ya, yang pertama adalah kitab Taurat. Yang kedua adalah kitab Zabur. Yang ketiga adalah kitab Injil. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Sekarang saya mau tanya, Pak Guru mau tanya. Pasti kalian masih ingat tentang pelajaran ini ya, yaitu kalau kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Katakan. Oke, ini Turun kepada Nabi Musa. yang artinya Syariat atau perintah. oke, tepuk tangan. Sekarang yang kedua lagi, kitab yang diturunkan kedua itu adalah kitab apa? Katakan. Ini Zabur. Yang artinya tulisan diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Oke, makasih ya, benar ya. Selanjutnya, yang ketiga kitab apa yang turun? Injil. Kitab Injil. Oke. Diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa, yang artinya kabar gembira. Oke, tepuk tangan. Benar ya. Yang keempat apa kitab suci apa yang turun? Oke. Angkat tangan. Diturunkan kepada Nabi siapa? Angkat tangan ya. Nabi Muhammad. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini dia ya. Ada depan tulis ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Ini kitab Al-Quran ini ditujukan kepada agama apa ini? Islam. Ya, agama Islam. Ya. Oke, lanjut. Ya. Ada isi pokoknya dalam setiap kitab, ya. Ya, isi pokok dari kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Yaitu yang pertama adalah Taurat itu hukum dan aturan bagi Bani Israel, ya. Yang kedua Zabur, kumpulan pujian dan doa kepada Allah. Injil ajaran untuk beriman dan beramal baik, ya. Al-Quran petunjuk hidup yang sempurna dan berlaku sepanjang masa. Itu Al-Quran, ya. Oke. Ya.
Ya, ciri-ciri Al-Quran sebagai kitab terakhir. Nah, ini ciri-ciri Al-Quran sebagai kitab terakhir. Ya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ya, diturunkan terakhir ya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad dan dia turun sebagai kitab yang paling terakhir turun ditujukan kepada Nabi Muhammad untuk menyempurnakan kitab dengan keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala berlaku untuk seluruh umat manusia. Ya, berlaku untuk seluruh umat manusia. Itu adalah ciri-ciri Al-Qur'an sebagai kitab terakhir, ya. Oke. Perilaku beriman kepada kitab Allah. Ya. Ya. Perilaku beriman kepada kitab Allah, ya. Membaca Al-Qur'an dengan tartil, ya. Yang kedua, mengamalkan isi Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu bukan saja hanya dibaca, tapi juga diamalkan, ya, mengamalkan isi Al-Qur'an. Tiga, menghormati dan menjaga mushaf Al-Qur'an, ya. Yang keempat, tidak merokok, tidak memperolok ajaran agama lainnya, ajaran dari kitab lain, ya. Itu Al-Qur'an, ya. Oke. Ya, sekarang kita masuk di manfaat, ya. Manfaatnya beriman kepada kitab Allah, ya. Manfaatnya kita beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Yang pertama apa? Siapa yang bisa baca di depan? Ya. Hati menjadi tenang. Ya, hati menjadi tenang. Manfaatnya. Yang kedua, ya, menambah ilmu dan petunjuk hidup. Yang ketiga, ya, terhindar dari perbuatan buruk. Yang keempat, ya, yang keempat menjadi pribadi yang taat dan mulia. Ya, itulah manfaat kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, ya. Ya. Sebelum penutup mungkin. Oke, anak-anak, bagaimana dengan yang saya jelaskan tadi? Apakah sudah paham? Pahamnya? Ya. Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan, ya. Di mana yang tidak dipahami? Karena sebentar selesai ini kita akan bentuk kelompok diskusi, ya. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, kalau begitu kita bagi masuk sesi diskusi, kita bagi kelompok, ya. Oke. Sekarang Pak Guru, karena saya tanya tadi sudah paham semua, kita akan bagi kelompok. Pak Guru, saya akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok, ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setelah mengerjakan apa yang saya berikan soal diskusi kelompok, nanti kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, nanti masuk presentasi masing-masing kelompok di depan, ya. Presentasikan dari hasil jawaban yang kalian diskusikan, yang kalian jawab, ya. Nah, setelah itu ada tanggapan dari kelompok lainnya. Memberikan tanggapan, silakan memberikan tanggapan yang berikutnya dan sampai kelompok 3, ya. Saling memberikan tanggapan dan mari presentasi masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas, ya. Di depan, ya. Oke, ya. Oke, sudah siap, ya? Sudah. Kelompok sudah terbentuk kelompoknya. Pak Guru akan saya berikan soal diskusi, ya. Kelompok 1, silakan dikerjakan, diskusikan bersama temannya, ya. Oke, kelompok 2, silakan dilihat. Kelompok 3, silakan, ya, kerjakan, ya. Oke, silakan. Oke, kalau ada yang tidak dipahami, silakan bertanya sama Pak Guru, ya.
Jangan bertanya sama kelompok lain. Tanya saja kepada guru yang tidak dipahami ya. Silakan didiskusikan sama temannya. Ya. Tolong diperhatikan. Mudah-mudahan semua jawabannya sebentar, nilainya 100 semua ya. Temanya supaya jawabannya bisa benar semua ya. Dan masing-masing kelompok sebentar akan memberikan tanggapan dari hasil presentasi yang masing-masing kelompok ya. Ada yang kesulitan, ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan kepada apa ya. Jadi yang akan dipresentasikan pertama sebentar, saya tunjuk nanti di kelompok 1 ya, kelompok 1, berikutnya kelompok 2, dan berikutnya adalah kelompok 3 ya. Oke, kerjakan ya, mencermati soalnya, dicermati supaya jawaban kalian betul-betul bisa menghasilkan yang maksimal ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bisa langsung dipahami semua ya. Anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, kita speaking dulu ya. Untuk menambah semangatnya kita lagi untuk kita belajar ya. Kita lanjut ke sebelum kita lanjut ke presentasi ya. Sebelum kita lanjut ke presentasi, kita speaking dulu ya. Jadi silakan berdiri, tangan dikasih begini. Lagi kasih semangat ya, oke? Ya, ingat dari apa yang saya berikan, silakan ya. Tepuk Islam, Selamat tepuk iman, berjaya tepuk Ihsan. berbuat baik. Oke, duduk kembali, semangat. Oke, duduk ya. Sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan dari Pak Guru berikan tadi soal diskusi ya. Yang pertama mungkin kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan, masing-masing semua maju ya. Presentasikan ya. Oke, maju. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebutkan nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nomor 2.
Jelaskan pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Karena kitab-kitab Allah berisi petunjuk dan kebenaran dari Allah. Dengan beriman kepada kitab, kita dapat hidup sesuai ajaran Allah dan tidak tersesat dan meningkatkan keimanan. Apakah ada yang ingin memberi tanggapan? Jawaban sudah lengkap dan benar. Hanya perlu ditambahkan bahwa beriman kepada kitab juga membuat kita lebih menghargai suci agama lain. Oke, kelompok 1 tadi presentasinya sudah ditanggapi oleh kelompok 2. Dari hasil tanggapan dari kelompok 2 tadi, apakah kelompok 1 sudah menerimanya? Alhamdulillah sudah ya. Ya, dan mudah-mudahan itu memberikan salah satu jawaban yang perlu kita perbaiki ya. Oke, makasih. Oke, tepuk tangan dari hasil presentasi kelompok 1. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari jawaban ya, jawaban yang saya berikan ya. Silakan. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Sebutkan contoh perilaku sehari-hari beriman kepada kitab Allah. Membaca Al-Quran setiap hari, mendengarkan bacaan dengan hormat, mengamalkan isinya, dan menjaga Al-Quran dengan baik. 2. Bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap kitab suci agama lain, menghormati dan tidak merendahkan kitab suci agama lain. Apakah ada yang memberi tanggapan? Oke. Kelompok 2 tadi sudah membacakan dari hasil presentasi dari jawaban mereka. Apakah dari kelompok lain ada yang menanggapi? Saya Pak. Dari kelompok 3 siap menanggapi. Jawaban sudah benar. Contoh perilaku sehari-hari sudah sesuai dengan pelajaran. Oke, tadi sudah ditanggapi oleh kelompok 3. Apakah dengan tanggapan kelompok 3 tadi sudah diterima? Sudah ya. Oke, terima kasih ya. Oke, untuk memberikan aplaus untuk yang presentasi kelompok 2, silakan ya, tepuk tangan ya. Oke, selanjutnya kelompok 3 yang mempresentasikan hasil dari diskusi dan jawabannya. Silakan maju ke depan ya. Nanti kelompok yang lain untuk memberikan tanggapannya. Silakan maju. Silakan maju ke depan. Ya, menghadap ke depan ya. Menghadap ke depan. Oke, perhatikan. Kelompok lain perhatikan supaya dapat memberikan tanggapan yang sebentar ya. Oke, silakan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. 1. Apa manfaat dan hikmah beriman kepada kitab Allah SWT? Manfaatnya menambah keimanan, menjadi pedoman hidup, menumbuhkan sikap toleran. Hikmahnya hidup menjadi lebih tenang, hati damai, dan dekat dengan Allah. 2. Bagaimana cara menunjukkan kebiasaan membaca Al-Quran di lingkungan sekolah? Dengan membuat jadwal tadarus, pagi bersama, lomba hafalan, serta menjadi teladan dari guru dan siswa yang rajin membaca Al-Quran. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Oke. Apakah ada yang menanggapi dari hasil presentasi kelompok 3 tadi?
Oke, dari kelompok 1 ya, untuk menanggapi ya. Dengarkan tanggapannya dari kelompok 1 ya. Oke, silakan. Jawaban sangat bagus. Program Tergerus Pagi memang sangat efektif. Bagaimana dari hasil tanggapannya? Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 3. TPA. Kembali di tempat duduknya. Oke. Oke, anak-anak, setelah kita melakukan proses pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu berlanjut dengan proses diskusi, presentasi. Jadi Pak Guru menyimpulkan bahwa semua jawaban yang dijawab oleh siswa dan siswi tadi sudah baik, semuanya sudah benar. Artinya bahwa pelajaran pada pagi hari ini adalah yaitu kita pelajari tentang beriman atau pengertian dari kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan Rasul. ya, semuanya baik ya. Yang kedua adalah jadi nama-nama kitab Allah itu tadi saya sudah jelaskan juga, semua sudah termuat dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik ya, dan jawaban tadi itu memasukkan semua baik dari tanggapan maupun dari presentasi tadi ya. Oke, jadi pada pagi hari ini oke anak-anak, dengan berakhirnya diskusi tadi dan tanggapan tadi dan Pak Guru memberikan kesimpulan, maka berakhir pula pertemuan pada pagi hari ini, dan kita tutup dengan bacaan doa Alhamdulillah ya. Kita baca doa secara bersama ya. Doa dipimpin langsung oleh ketua kelas lagi. Silakan baca doanya. Sudah siap teman-teman? Siap. Teman-teman semua, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Doa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala